mata. 3 tahun tak terasa, masih kau yang ada, bodoh yang sebenarnya. Tampar aku di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi. Barangkali hujan lebat susah sinyalmu lagi. Ku buat 10 kemungkinan, tak sampaikah pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Lagu lama yang aku tahu, kali ini apa lain dari yang kemarin. Tak mau ku dengar peringatan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran. Benar yang kata orang, mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Maju sebelum jatuh, tak jera dari dulu, gelisah makananku. Iya ku tahu itu mengapa, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu. Sudah tahu hanya sepihak rindu, masih coba lempar dadu peruntunganku. Gegabah nomor 1, paling-paling menangis seperti dulu. Lagu lama yang aku tahu. Lupa buta atau ku batu. Lingkaranku kerap bertanya, mengapa ku tampak biasa-biasa saja. Jalan
jalani hari dan tertawa. Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Ya tinggalkan ku seketika. Tak perlu ku terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Mengapa ku mudah terima? Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Ya tinggalkan ku seketika. Tak perlu ku terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Mungkin memang sudah waktunya. Walau kadangkala rindu menyapa pada saat-saatnya. Harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkan ku seketika. Tak perlu terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Berdansa bukan tandaku bahagia. Kita rayakan saja. Sedih katakan selamanya. Mungkin memang sudah waktunya. Mungkin dia bukan orangnya. Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin ke sana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya. Menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Boleh diajakin lagi ya buat join, karena sebentar lagi kita mau mulai nih. Boleh nih teman-teman kelompoknya diingetin lagi dan di chat-chat lagi guys. Oh ya, aku juga mau ngingetin kalian jangan lupa username-nya diubah ya. Jadi nama lengkap _asal kelom. Dan buat yang mau on cam boleh banget dan jangan lupa untuk pakai virtual background-nya ya. Kita akan tunggu yang belum join. Ku petik bunga mawar warna jingga.
Senyum kau dibuatnya, tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat, ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Angin bawa pergi air mataku ini, coba ku tahan namun tak berhenti, mengalir tuh kau yang takkan mengerti. Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Jalani cinta, ku ingin kita jalani
tanpa tergesa. Ikatkan padaku tali benang terpanjang, agar ku bisa kau terbangkan sejauh yang kamu mau. Angin kencang bawakan kesenangan, dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kamu mau. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi. Di atas awan ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Semakin tinggi, semakin jauh ku melihat. Apakah engkau genggam erat, tarik aku lebih dekat. Ku mohon jangan kau lepaskanku. Angin kencang bawakan kesenangan, dapat buatmu terbangkanku sejauh yang kamu mau. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi, terlalu tinggi. Di atas awan ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Halo teman-teman, yuk yang temannya masih belum join nih, boleh di-chat-chatin lagi ya, karena bentar lagi kita mau mulai loh. Jadi ingetin lagi ya teman-teman. Tarik aku lebih dekat. Ku mohon jangan kau lepaskanku. Di atas awan ku nikmati dua sisi, indah terbang terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa diberi kesempatan untuk hadir via Zoom meeting pada kegiatan study club malam ini dengan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Safira sebagai moderator pada kegiatan study club malam ini yang akan memandu kegiatan ini dari awal hingga akhir. Tak lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan dengan baik pembelajaran yang akan diberikan, karena ini akan sangat seru dan sangat bermanfaat banget nih teman-teman.
Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mata bidang web development yang akan disampaikan oleh pemateri hebat kita, yaitu Kang Muhammad Rizky Saputra. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu kali ya pemateri kita hari ini. Halo, selamat malam Kang Rizky. Gimana kabarnya malam ini, Kang? Halo, suaranya masuk nggak ya? Masuk, Kang. Oke, bagus ya. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya, Kang. Oh ya, kalau boleh tahu, kira-kira kesibukan Kang Rizky akhir-akhir ini apa aja nih, Kang? Ya, sebelumnya maaf ya teman-teman belum bisa on cam karena emang dari device-nya nggak bisa kedetek kameranya. Untuk kesibukan sekarang saya lagi ada job magang juga. Jadi ya mungkin di weekday sampai sore saya di kantor, terus juga mungkin malamnya ada kegiatan lainnya gitu. Paling gitu-gitu aja sih. Sama ya sedikit sibuk aja membantu di BLM juga. Sibuk juga ya, Kang. Tapi Kang Rizky ini keren banget sih. Karena di tengah-tengah kesibukannya, Kang Rizky bersedia untuk menyempatkan diri jadi pemateri web development kita di Study Club ini. Kira-kira Kang Rizky udah siap belum nih untuk menyampaikan materi pertama dari web development hari ini? Oke, siap-siap. Boleh nanti dibagi sama partner aja ya. Oke, teman-teman, karena Kang Rizkynya juga sudah siap untuk menyampaikan materi, langsung aja yuk kita mulai pembelajaran malam hari ini. Saya persilakan kepada Kang Rizky untuk memulai pembelajaran malam ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa disimak ya, dan ikuti materinya dari awal hingga akhir. Pada Kang Rizky, kami persilakan. Untuk operator boleh dibantu ya. Oke, makasih ya buat panitia yang udah memberikan kesempatannya. Sebelumnya, halo teman-teman semua. Sekali lagi, mohon maaf saya belum bisa on cam juga di Zoom kali ini. Mungkin kita boleh masuk dulu lah ya. Coba bisa dibuka PPT-nya dari operator. Oke, sebelum itu saya mau nanya dong ke teman-teman semua peserta di sini udah pada survei belum ya? Coba ketik satu kalau emang udah dengar suara saya. Teman-teman. Yang udah bersedia ketik satu semuanya. Yuk teman-teman, yang udah siap, ayo kita komen ketik satu satu satu. Oke, ada Radit, ada Akbar, ada Regina, ada Nisa, ada Habib, ada Hadid, ada Renaldi. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Ayo semuanya. Oke, mungkin gitu dulu cek ombaknya, teman-teman. Sebelumnya saya juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang emang udah meluangkan waktunya juga. Kita belajar bareng-bareng di sini. Kita mau belajar tentang materi web development yang memang dinaungi oleh Himsega itu sendiri. Mungkin bisa di next, operator. Oke, sebelum itu mungkin sedikit perkenalan juga ya buat teman-teman semua yang belum kenal. Nama saya Rizky Muhammad Saputra dari mahasiswa semester 7, mahasiswa akhirnya di RTP sendiri. Di sini saya juga mengambil spesialisasi di Information System Development dan sekarang role saya ini dan juga ketertarikan saya di dunia teknologi, terutama di bidang website development, lalu juga di IT Product Management juga ya. Nah, selanjutnya role saya di sini mungkin entah di company ataupun di corporate juga kalau saya itu sebagai web development yang memang suka ataupun bertanggung jawab untuk bisa membuat dan mengolah suatu website dan juga pengalaman saya juga banyak yang sudah memang saya lakukan terutama di bidang website development dan juga di kampus itu sendiri pengalaman saya juga sudah lumayan lama berkecimpung di organisasi kampus ya teman-teman. Mungkin bisa di next ya. Segitu dulu perkenalannya.
Sebelumnya di sini teman-teman ada yang udah pernah bikin website belum ya? Mungkin boleh di komen atau misalkan langsung on mic aja kalau emang ada yang udah pernah bikin website. Gimana teman-teman? Gimana nih teman-teman? Ada yang udah pernah bikin website belum nih? Boleh nih di-sharing aja kalau kalian emang udah pernah bisa bikin website. Kayak kalau dari setiap panitianya udah pernah bikin belum? Kalau aku jujur belum pernah, Kak. Mungkin Kang Mbak panitia yang lain ada yang udah pernah juga boleh komen ya. Oke. Belum Kang, belum Kang, belum Kang. Oh Rehan udah katanya, kata Raka. Oke, ini ketua pelaksana Sandi Club gimana? Ketua pelaksana Sandi Club udah pernah belum nih? Jujur nih, yang bisa on mic ya, Bang Rehan. Nah, kalau boleh tahu website apa tuh Bang Rehan? Bisa dibilang aja, di spill aja di on cam ya. On mic, on mic. Following. Oh, udah. Oke, halo Kang. Sebelumnya itu saya udah pernah gitu buat website. Itu ngegarap kayak website e-commerce gitu sih Kang. Oh, iya, iya, keren, keren, keren. Itu udah selesai lah ya sama Sandi Club sekarang kita bikin di kabar juga. Oke, mantap ya teman-teman eh, udah semua bisa. Ya ada yang udah, ada yang belum lah ya buat belajar. Udah kalau kita sama-sama belajar. Ini dari Launa Citra juga sudah katanya Kak. Keren, keren. Nah, mungkin bisa di next buat kita uh, lebih jelasnya sampai itu web development ya. Nah, jadi web development ini sebenarnya kan dua kata yang berbeda ya. Diambil dari bahasa Inggris juga, di mana web itu merupakan sebuah website, halaman ataupun sumber media online yang bisa dihubungkan dengan internet. Kalau development ataupun develop itu kan dalam bahasa Indonesia artinya mengembangkan ya. Jadi merupakan hal yang membangun dan mengembangkan sesuatu. Nah, jadi di sini secara apa ya juga kalau misalkan web development itu artinya proses kita mengembangkan dan juga membangun website ataupun halaman berbasis internet yang memang diakses melalui internet itu sendiri. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ya pasti, apalagi ada anak SI, anak Fasilkom, dan bagaimana membedakannya antara web dan aplikasi dan yang lainnya juga. Mungkin bisa di next. Nah, jadi kalau misalkan secara lengkap ini, ya web development ini adalah upaya dalam membangun, menciptakan, dan melakukan maintaining dari aplikasi yang bekerja melalui internet seperti website ya tadi. Misalkan apa ya yang pasti teman-teman tahu itu. Contohnya Shopee deh, Shopee ada yang aplikasi yang diinstal di HP, ada yang kalau teman-teman buka di laptop. Nah, kan kalau yang di laptop itu berbasisnya itu website ya teman-teman. Nah, jadi ada nih pembeda antara tampilan ataupun antara sistem kerja di website seperti apa dan juga bagaimana aplikasi desktop itu bekerja. Itu bisa di next lagi. Nah, sebenarnya di website itu banyak sekali sub-sub materinya lagi. Tapi di sini secara keseluruhan web itu dibagi dua. Ada yang front end ataupun ada yang back end. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah atau misalkan ada yang belum pernah dengar ya tentang dua istilah ini. Jadi langsung saya jelasin aja. Kalau misalkan front end itu adalah client side ataupun website yang memang sistemnya ini bisa berinteraksi langsung dengan kita. Seperti misalkan desain, views-nya seperti apa, ataupun user experience-nya seperti apa. Secara singkatnya itu frontend adalah bagian yang dilihat dan interaksi langsung dengan user. Misalkan teman-teman ini buka suatu website,
terus ada tulisan, misalkan ada judulnya, terus juga ada teks paragrafnya, terus ada fotonya, warnanya seperti apa, warna layarnya, warna latarnya, ada tombol dan segala macam. Nah, itu termasuk di front end, teman-teman. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya back end. Back end ini adalah client side, server side, ataupun sisi yang memang tidak bisa diakses oleh user, tapi diakses oleh admin. Ini seperti misalkan logikanya, data dari si websitenya, ataupun maintenance-maintenance lain yang memang ada di website sendiri. Nah, jadi di bagian ini adalah bagian balik layar website yang mengatur data, autentikasi, dan logika aplikasi. Contohnya misalkan, kalau teman-teman buka ChatGPT, kan teman-teman ngetik ada ketikanya di ChatGPT, ada tombol segala macamnya. Nah, itu merupakan front end-nya. Tetapi pas teman-teman ngasih pertanyaan, misalkan ChatGPT apa ya? Tolong buatkan saya tugas skripsi bab 1 sampai bab 5 tanpa revisi gitu. Nah, nanti si ChatGPT ini ngasih jawabannya ke kita, jawabannya berdasarkan data-data yang memang sudah ada. Nah, itu data itu dikelola dari backend itu sendiri, dari logika pemrogramannya, dari datanya. Nah, itu semua hal-hal yang memang terpikirkan ataupun yang berpikir di dalam suatu internet, nah itu disebut dari backend itu sendiri. Jadi memang yang menjadi logika dari sebuah website itu dari backend-nya. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, diperjelas lagi ya, di sini untuk front end itu sendiri adalah bagian dari web development yang berfokus kepada tampilan, interaksi langsung dengan pengguna. Nah, tugas utama dari front end adalah membuat website terlihat lebih menarik, responsif, dan juga mudah digunakan. Nah, contohnya nih mungkin teman-teman terutama Batu tahu ada yang namanya HTML mungkin ya, kalau emang udah pernah ngulik-ngulik bahasa yang digunakan itu misalkan contohnya dari markup language-nya ada HTML dan CSS itu untuk bisa mengatur tampilan websitenya dan juga JavaScript yang mengatur interaksi antara websitenya. Nah, tools yang digunakan ini yang bakal kita gunakan nanti adalah Visual Studio Code, terus juga bakal ada React.js, Vue.js, ataupun ada Tailwind CSS yang memang digunakan dan diperuntukkan bagi si developer ini membuat suatu tampilan dan juga bisa menyajikan sebuah website yang informatif dan juga interaktif kepada usernya. Nah, selanjutnya di sini ada backend developer. Backend developer ini adalah bagian dari web development yang bekerja di balik layar untuk mengelola data, logika bisnis, dan komunikasi dengan server. Nah, bahasa yang umum digunakan ini antara lain tuh kayak kalau teman-teman tahu ada yang PHP, ada Node.js. Nah, ini tuh sama kayak JS tuh jadi dia bahasanya universal banget lah. Bisa buat front end, bisa buat back end juga. Terus ada Python untuk mengelola datanya, terus juga ada Java juga. Nah, dengan dukungan database, misalkan kalau misalkan kita ini berbicara dengan back end, pasti ada data yang harus kita simpan. Nah, simpannya di mana? Simpannya itu ada yang namanya itu database. Database itu perkumpulan data-data yang dikumpulkan itu dari hasil dari query SQL. Nah, contohnya itu ada kayak misalkan Postman untuk API testing, Docker buat menyimpan di database, dan juga framework lainnya. Nah, mungkin biar nggak terlalu pusing ini kan tulisan dan juga saya udah jelasin ya. Nah, jadi sebenarnya front end dan back end ini keduanya memiliki ataupun berketergantungan yang sama gitu. Ketergantungan. Misalkan tanpa back end, front end cuma bisa bikin tampilan doang, tapi nggak ada isinya gitu. Misalkan contoh kasarnya, teman-teman misalkan mau oplas, terus juga mau dandan secantik mungkin, seganteng mungkin, berpakaian rapi, tapi kalau nggak ada isinya, nggak ada cara berpikirnya, terus juga nggak punya cara untuk berpikir, berkembang, dan juga yang lainnya, itu kan percuma gitu. Tapi yang penting itu di back end-nya, apapun yang memang sudah dilakukan di logika, kayak misalkan cuma sekedar uh, backend ini membuat sebuah logika pemrograman kayak pertambahan, perkalian, pengurangan. Walaupun tampilannya sederhana, cuma huruf doang, tapi itu bisa disebut sebuah website yang aplikatif gitu. Kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya di sini saya mau mengenalkan juga ya tentang prospek kerja di website development. Nah, jadi di website development ini tuh sebenarnya
karena kita ini di ranahnya dunia IT ya terutama, di mana sekarang di era digital ini kan apa-apa serba digital, terus juga pasti yang namanya ini sumber daya manusia di ranah kita sangat dibutuhkan di company apapun. Contohnya misalkan toko bangunan pun sekarang pakai sistem yang digunakan oleh website developer gitu. Nah, jadi di sektor apapun pasti kita ini dibutuhkan. Bukan yang dalam artian, oh kita harus kerja 24/7 untuk perusahaan A, B, C, enggak. Tapi ya udah kita sebagai seorang IT, ya setidaknya ketika kita paham ataupun ketika kita ini mempunyai suatu ilmu yang sudah bisa kita kuasai, kita bisa menjualnya kembali, kita bisa memanfaatkannya kembali untuk keperluan dari sektor-sektor yang ada gitu ya. Nah, di sini ada tiga contoh yang saya ambil ya. Yang pertama ini ada full stack developer. Full stack developer ini adalah gabungan dari kedua role tadi, dari front end dan juga back end-nya, yang dimana dia ini bertanggung jawab secara penuh dari awal pembuatan website dari nol sampai website itu jadi, sampai ada pemeliharaan situs dan segala macamnya, ditanggung semuanya oleh full stack developer. Selanjutnya ada web designer. Nah, web designer ini lebih ke front end ya, dimana kita bisa ngedesain suatu website. Misalkan ada yang jual makanan, misalkan kita ambil contoh McDonald. McDonald minta ke Rehan buat bikin desain sebuah website. Nah, yang pasti dipikirkan oleh web designer, kalau misalnya nggak paham itu, yang pertama adalah misalkan gimana cara kita bisa dapat klien. Contohnya, oh McDonald identik dengan warna kuning dan juga merah, berarti websitenya dibuat dengan warna kuning dan merah dengan campuran putih juga. Nah, selanjutnya kayak gitu. Jadi kita harus bisa tahu ataupun bisa ngerti lah bagaimana cara bisnisnya itu berjalan di sebuah website. Nah, selanjutnya di lain sisi ada yang namanya database administrator. Nah, database administrator ini bersinggungan dengan backend developer, di mana backend developer ini tugasnya itu kan mengelola data-data yang ada ya. Misalkan di contohnya kayak tadi lah di McDonald. McDonald ini punya berbagai data menu, data pelanggan dan segala macamnya, dan ingin dibuatkan website untuk pemesanan di kasir. Nah, berarti dari si database administrator ini bakal mengelola misalnya, oh data pesanan itu menunya ada apa aja ya, oh pelanggan itu siapa aja yang udah jadi member, jadi oh kasirnya ada berapa ya. Nah, nanti itu ketika sudah dibuatkan logika sistemnya, itu bakal jadi suatu website yang aplikatif untuk bisa digunakan secara keseluruhan oleh usernya nanti kayak gitu. Bisa di next. Nah, jadi itu tadi kan merupakan sebuah apa ya, intermezzo lah buat oh kedepannya tuh banyak loh ternyata prospek-prospek yang ada bagi kita sebagai mahasiswa IT ini. Kita berpeluang, entah itu misalkan dari kita ini mau bekerja di suatu perusahaan, atau bahkan ketika kita ini tidak bisa ataupun dalam artian kasarnya nih, oh gue udah daftar kemana-mana tapi kok nggak diterima kerja ya. Ya udah, kalian punya skill, kalian punya pengetahuan di bidang IT misalkan di website, kalian bisa buat sebuah project freelance misalkan, oh menawarkan diri aja. Kalau misalkan kalian melihat ada sekolah atau banyak lain menawarkan, oh permisi di sini kayaknya ada yang perlu didigitalisasi contohnya. Jadi kita menawarkan apa saja yang memang dibutuhkan untuk digitalisasi. Jadi kita bisa membuat website dan mencari kliennya sendiri, bukan dengan kita ini istilahnya melamar pekerjaan, tapi kita ini bisa membuka dan membuat pekerjaannya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada starter pack ya teman-teman. Ketika kita mau membuat suatu website ini, apa sih yang diperlukan? Apa sih yang kita perlukan modal utama kita untuk bisa menjadi kaya di era digital? Soalnya kan kalau yang bawah itu udah pasti kaya ya, 100 juta per bulan. Nah, kalau kita nih sebagai perintis ya, bukan pewaris ini, tidak harus bisa nih putar otak bagaimana cara kita ini mengerjakan suatu website dengan lebih baik lagi. Nah, di sini ada tiga aplikasi utama yang harus teman-teman install. Jadi silakan nanti setelah ini teman-teman bisa ke Chrome ataupun ke internet untuk bisa install aplikasi-aplikasi ini. Yang pertama ada Visual Studio Code, itu merupakan suatu apa ya istilahnya, text editor untuk bisa teman-teman ini membuka suatu website. Yang kedua ini ada Exam.
exam ini adalah live server. Nanti kita akan menggunakan PHP buat mengerjakannya. Jadi kita butuh live server seperti exam ini untuk bisa menyimpan data juga di database. Selanjutnya ada Composer. Di mana Composer ini tuh bisa dibilang apa ya? Pelayan lah istilahnya. Kalau misalnya kita mau install sesuatu tentang PHP, misalkan Laravel, kita bisa menggunakan Composer untuk bisa menginstalnya gitu. Mungkin bisa jadi next. Nah, sebelumnya di sini bakal saya bahas juga ya tentang beberapa hal yang memang dijadikan fundamental utama dalam metode pembelajaran sekarang ini. Kita bakal bahas ada 4. Itu ada markup language seperti HTML dan juga CSS. Lalu ada JavaScript dan juga PHP. Nah, mungkin di sini sama halnya seperti uh, manusia pada umumnya, website juga tuh butuh yang namanya itu kerangka dan juga struktur yang ada. Contohnya misalkan uh, kerangka tubuh manusia kan terdiri dari tulang-tulang, tulang rusuk, tulang ekor, segala macam. Nah itu dibuat menggunakan di website itu namanya HTML buat menunjukkan, oh ini adalah judul, oh ini adalah gambar, oh ini adalah paragraf yang ada gitu. Ya, setelah itu ada yang namanya CSS, di mana CSS ini memiliki karakteristik membuat website itu lebih bisa digunakan oleh user. Contohnya misalkan bakal tombol. Nah, selanjutnya di sini ada JavaScript, di mana JavaScript ini bisa dibilang apa ya? Yang melakukan interaksi dengan semua yang ada di website. Contohnya misalkan kalau HTML itu sebagai uh, tulang rangka dari manusia, lalu ada CSS sebagai kulit dan juga organ-organ luar dari manusia. Nah, JS ini merupakan syaraf dan otak yang bisa menjalankan manusia itu. Sama seperti website. Jadi JS dan PHP ini adalah otak dan syaraf yang menjalankan website itu sendiri. Nah, jadi semua yang sudah dirangkum ini bakal kita implementasikan langsung ketika pembelajaran sampai di akhir pembelajaran nanti. Jadi siap-siap aja teman-teman yang memang butuh waktu lebih mungkin karena ini kita ini waktunya sebentar ya. Jadi mungkin belajar lebih lanjut teman-teman bisa buat roadmapnya di situ sudah saya masuk-masukkan juga referensi belajar dan juga hal-hal lain yang memang tidak saya jelaskan di sini. Mungkin penjelasan singkat untuk pengenalannya ditentukan dulu ya, nanti bakal di kembali ke moderator. Setelah itu nanti kita bakal lanjut. Tes tes ada suaranya nggak? Tadi kepotong ya? Ada Kang, ada. Tadi kepotong ya? Oke. Mungkin penjelasan pengenalannya ya pengantarnya tadi segitu dulu. Jadi nanti setelah ini kan mungkin ada break atau yang lainnya. Setelah itu bisa saya lanjutkan lagi buat kita mulai coba praktek sedikit-sedikit dari struktur HTML itu sendiri. Jadi buat pengenalannya dicoba dulu ya. Oke, terima kasih kepada Kang Rizky atas penyampaian materi yang sangat jelas dan bermanfaat. Gimana teman-teman pengenalan materi dari web development ini? Nah, kalian masih pada nyimak kan? Kalian pada belum ngantuk kan? Jangan ngantuk dulu ya. Jangan ngantuk dulu ya teman-teman, karena kita masih ada ke sesi selanjutnya. Nah, daripada biar nggak ngantuk, aku punya ide nih teman-teman. Gimana kalau sekarang kita akan memasuki ke sesi kuis? Yeay! Kuisnya ini tuh bakal gampang banget buat kalian yang tadi emang merhatiin sama materinya nih.
Oke, mungkin langsung aja kali ya. Kuis kali ini tuh bakal pakai platform yang namanya itu Slido. Caranya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal buka aja browser di handphone atau laptop kalian, terus masuk ke web slido.com. Dan nanti kalian tinggal masukin kode yang udah di-share sama kang operator di layar nih teman-teman. Atau kalian bisa juga langsung scan QR code yang sudah tersedia di layar. Teman-teman, kita join kuisnya sekarang. Mungkin kita tunggu bentar nih ya buat teman-teman pada join kuisnya. Ya teman-teman langsung aja di scan QR code yang ada di layar nih. Karena kita akan masuk ke sesi kuis. Oh ya, buat namanya nanti nama asli underscore kelompok ya. Oke, mungkin kita tunggu bentar kali ya buat kalian pada join ke kuisnya. Nah, teman-teman udah pada join belum nih? Aku tungguin nih. Coba mungkin Kang Operator ditampilin dong siapa aja yang udah join ke Slido ini. Ya teman-teman, jangan lupa join ya. Wih. Nih, absen dulu nih. Ada Kang Fakri, ada Raihan, ada Akbar, ada Launa, ada Hadid. Mana nih yang lain nih? Ada Muklas, ada Firman, ada Ayubi, ada Rahmawati. Ayo, ayo, kita ramein lagi yang belum join ditunggu ya. Ada Fajar, ada siapa lagi nih? Banyak. Saya masih nunggu buat kalian join. Mungkin kita tunggu sampai 20.15 ya teman-teman. Jadi yang belum join ditunggu nih. Ajakin lagi teman-temannya buat join kuisnya. Ini tuh bakal masuk ke penilaian loh teman-teman. Nanti bakal direkap sama kabinnya masing-masing. Jadi kalian harus join kuis ini. Ayo nih, tinggal 1 menit lagi kita akan dimulai. Kalau nomor kelompoknya salah gimana, Kak? Gak apa-apa kok, yang penting namanya nama kamu ya. Karena siapa tahu kalian jadi juara 1 kuis ini. Gak apa-apa teman-teman. Ya, bentar lagi kita mau mulai nih. Oke, teman-teman, udah 20.15 nih. Mungkin langsung aja kita mulai kali ya, siapa yang udah siap.
Oke, bisa langsung dimulai nih Kang Operator. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Apa yang paling tepat menggambarkan istilah web development nih? Guys, dijawab guys, waktunya bentar lagi. Proses membuat desain grafis untuk sosial media, proses membangun, menciptakan, dan merawat aplikasi berbasis internet, proses instalasi software, atau yang D, proses membuat aplikasi. Apa nih kira-kira jawabannya? Jawabannya B, teman-teman. Wih, ternyata banyak yang benar ya. Kalian-kalian 78% benar. Yang masih salah, masih ada salah kedua kok, tenang aja. Oke, langsung masuk ke soal yang kedua. Nih, front-end dalam web development lebih berfokus pada mengatur server, database, dan logika aplikasi, mengelola keamanan data pengguna, C. Tampilan visual dan dilihat dan digunakan oleh pengguna, atau D. Menyediakan API untuk komunikasi antar sistem. Jawabannya adalah jawabannya C, teman-teman. Wih, gila kalian ternyata pada banyak merhatiin ya. Bagus, teman-teman. Banyak yang benar nih. Yang masih salah jangan mau ketinggalan sama teman-teman lainnya. Mulai di next soal. Hmm, Soal ketiga nih. Backend memiliki fungsi utama untuk apa ya? Untuk membuat animasi, mengatur logika, mengatur warna, atau menyusun struktur HTML nih kira-kira. Aku jawab B. Bener gak ya, B? Wih, bener. Dan kalian juga pada bener. Wah, gila kalian bener-bener pinter banget, teman-teman. Benernya. Jadi tadi pada bener semua loh. Oke, langsung di next soal. Soal keempat. Berikut ini yang bukan termasuk jalur karir utama dalam web development adalah, nah ini ada nih di penjelasan tadi, yang merhatiin pasti tahu nih. Front end developer, back end developer, full stack, atau graphic designer ya kira-kira. Jawabannya adalah graphic designer. Yeay, wih bener teman-teman, kalian pada bener lagi. Ya, karena graphic designer itu nggak coding guys. Jadinya dia tidak masuk ke karir utama di web dev. Boleh di next. Nah, mengapa VS Code populer di kalangan programmer? Kira-kira kenapa ya? Apakah karena bisa digunakan sistem operasi Linux, karena tampilannya rumit, karena ringan, atau karena dibuat khusus untuk bahasa Python saja? Jawabannya adalah C. Wih, ini paling banyak nih yang bener nih. Mantap kalian. Iya, pada jago-jago banget ya teman-temannya. Oke, kita langsung ke next soal nih. Fungsi utama eksistensi prettier di VS Code adalah memberikan saran kode atau membantu mengelola atau merapikan format kode atau menyediakan fitur debugging ya teman-teman. Hmm, apa ya kira-kira jawabannya? Boleh dilihatin aja nih. Kira-kira yang benar adalah C. Wih, aku bangga banget teman-teman sama kalian. Ternyata kalian masih bener nih. Ani yang jawab deh. Lihat ke soal selanjutnya. Apa kelebihan utama dari GitHub Copilot bagi developer? Apa ya teman-teman kira-kira? Hmm, hmm, hmm. Coba kalian pilih salah satu yang benar. Aku pilih B. Benar nggak ya pilihan aku? Wih, benar teman-teman. Kalian juga benar. Kita sama-sama benar. Keren, keren, keren. Boleh di next. Masih ada nggak kira-kira? Oke, ini. Pada struktur dasar HTML, elemen head digunakan untuk menyimpan informasi halaman, menyimpan semua konten utama, menyimpan file database, atau menampilkan output langsung dari logika backend nih kira-kira. Jawabannya adalah A. Wah, yeay. Kalian ternyata banyak banget yang benar, teman-teman. Keren, keren, keren. 81% benar. Wah, sudah selesai. Dan selamat kepada Tesalwa Tesalwa dari kelompok Node.js. Wih, benar semua nih yang jadi rank di sini. Ada Tesalwa, ada Raditya, ada Tevela, ada Teregina, sama ada Kamukles. Keren banget, tepuk tangan teman-teman.
Gila, berarti kalian emang udah pada ngerti kali ya sama materinya. Bagus banget teman-teman. Selamat ya, terutama kepada Teh Salwa nih. Bener semua lagi. Oke. Teman-teman yang masih salah mungkin jangan pesimis karena nanti bakal ada kuis lagi. Tapi teman selanjutnya. Jadi jangan mau kalah nih. Oh iya, selamat ya Teh Salwa. Oke, yeay. Akhirnya kuisnya sudah selesai nih teman-teman. Gimana pada seru nggak? Nah, karena kelihatannya udah pada mulai fokus lagi dan pada nggak ngantuk lagi, kita balik lagi yuk ke sesi pemaparan materi dari Kang Rizky nih. Boleh kepada Kang Rizky kami persilakan untuk melanjutkan materinya. Oke, thank you buat panitia yang udah ada experience-nya. Mungkin buat Salwa tadi yang udah menang ya, nanti bisa hubungin Kak Rehan ya selaku ketua pelaksana. Oke. Oke, selanjutnya kita mau langsung nih teman-teman. Kan tadi juga udah disinggung ya di quiz juga tentang struktur HTML, terus juga nanti kita bakal coba nih buat bisa membuat ya setidaknya menampilkan kode kita ini ke website seperti apa sebelum kita memang benar-benar membuat suatu website ya teman-teman. Nah, mungkin bisa teman-teman baca juga. Di sini ada struktur utama dari HTML di mana kan seperti yang saya jelaskan bahwa HTML ini merupakan suatu apa ya fundamental ataupun kerangka dari suatu website itu sendiri. Nah, jadi yang memang bisa dilihat di layar di sini banyak eh, tag-tag yang bakal kita lihat. Mungkin jelasin dulu tag itu apa? Tag itu adalah pembungkus, teman-teman. Misalkan di sini ada di layar itu ada HTML, ada head, ada title, body, satu dan juga paragraf. Nah, setiap tag ini memiliki pasangan di mana kalau depannya ini head, belakangnya itu ada slash dulu buat penutupnya. Jadi ini penanda bahwa contohnya di title ya. Di title ini tag title membungkus text page title berarti di dalam judul sebuah website ini ada judul yang bernamakan page title seperti itu. Nah, jadi elemen-elemen ini sudah bisa digunakan. Contohnya dari head itu berfungsi untuk apa? Seperti menginformasikan metadata, terus juga link-link yang ada, judul dari suatu website, menginisialisasi, oh apakah website ini itu bisa responsif atau enggak, menginisialisasi website ini mengambil referensi apa aja, kayak misalkan dari font Google kah, ataupun yang lainnya, kayak gitu. Nah, selanjutnya di body, ya seperti yang teman-teman tahu, body itu apa? Body itu kan tubuh ya, ataupun bagian badan dari website itu sendiri ya, berisikan misalkan isi dari websitenya seperti judul halamannya, terus juga ada teksnya seperti apa, nanti mungkin bakal ada gambar, ada link, ada tombol, nah macam-macam deh, itu bakal disimpan di bodinya, teman-teman, kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini yang saya jelasin tadi ya, biar lebih jelasnya, ada sebuah layout yang bakal di apa ya? Ini bakal ada di VS Code teman-teman, terus juga bakal jadi struktur utamanya di mana tag head tadi itu membungkus eh, apa saja data-data yang memang diinisialisasikan untuk ada di websitenya. Seperti contohnya tadi, judul dari website. Nah, apa sih bedanya tag title sama H1? Kan itu sama-sama judul, Kang. Nah, beda. Jadi kalau misalkan si title ini tuh, kalau misalkan teman-teman buka Chrome, itu kan biasanya ada tuh di atas, di tab-nya itu ada judulnya. Nah, itu yang bakal dibuat di tag title di head ini. Sedangkan ketika di dalam suatu websitenya, di isinya, nah itu kita pakai H1 di dalam body untuk bisa menampilkan sebuah teks besar yang bisa menjadi judul. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, kita mau coba nih bikin contohnya tanpa menggunakan VS Code.
Mungkin ada yang mau jadi sukarelawan, dia yang bisa mau share screen gitu, mau bikin website seperti apa, boleh resen dong yang bisa yang mau jadi sukarelawan. Nanti bakal dicatat kalau misalkan dapat jadi juara eh, peserta interaktif gitu. Gimana? Ada yang bersedia nggak teman-teman? Ayo nih teman-teman, ada nggak nih yang mau praktek langsung sama Kang Rizky? Boleh diraisin aja ya, nanti akan share screen. Ayo resen aja Bapak nanti eh, bakal saya pandu kok, bakal saya bantu jelasin juga kayak gimana ya. Jadi teman-teman share screen aja gitu. Ayo, yang berani nggak? Kalau nggak bakal ditunjuk satu orang secara acak ya. Kalau sampai 27 belum ada yang berani untuk resen. Ayo nih teman-teman, ada yang berani nggak nih sebelum diacak namanya? Nanti kalian ditunjuk sama Kang Rizky. Mending kalian raise hand aja. Gimana, gimana, gimana? Nanti bakal dapat poin teraktif loh. Nanti masuk ke award. Yuk, siapa yang mau nih praktek langsung sama Kang Rizky? Ayo, kalau misalkan nggak ada, saya tunjuk satu orang ya. Adit dari Node.js, ada nggak? Radit Node.js, Sapi. Coba boleh on mic. Oh, Sakif mau nih. Sakif, bersedia kah? Gimana nih Kang Sakif? Bersediakah? Oh, mic-nya nggak bisa nyala. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Coba kita share screen dulu aja. Sakif bisa share screen layarnya aja, semua layar, seluruh layar. Nanti minta tolong ke operator ya, biar Sakif bisa diizinkan buat share screen, biar nanti saya pandu buat prakteknya. Jadi nanti teman-teman yang lain yang nyimak juga bisa cobain ya. Setelah ini, jadi teman-teman simak dulu nanti prakteknya seperti apa. Habis itu bisa teman-teman tiru juga setelah ini. Boleh Sakif bisa share screen ya. Nah, oh udah punya VS Code. Gak apa-apa. Kita coba dari ini aja, dari Notepad aja. Mungkin bisa buka Notepadnya. Maaf, Oke, izin Sakif di sini masuk. coba ikutin yang ada di PPT ya, buat struktur HTML-nya. Sakif bikin dulu aja tag head-nya dulu. Gak apa kita manual dulu aja. Tag head yang isinya title aja. Titelnya coba-coba gitu. Maaf Kang, izin masuk. Boleh nih, Kang Sakif udah boleh on, on mic ya. Udah di unmute kalau mau ngomong. Tes tes. Oke. Ini yang ininya Kang. Maaf. Kenapa Sakif? Sebentar Kang. Nah, saya coba ketik di grup di chat aja ya. Nanti tinggal coba copy paste aja.
Itu bisa buka aja di chatnya, nanti coba di copy paste aja. Doctapnya jangan lupa ya di atasnya. Lupa saya masukin. Oke, di save dulu. Itu ekstensinya jangan lupa jangan txt ya, tapi .html. Nah, udah di save. Coba buka foldernya lagi di foldernya Sakif. Folder yang tadi di save itu, Kang. Ya, di yang tadi dibuka, disimpan. Nah, coba buka. Klik 2 kali. Ini pakai VS Code atau Pakai Chrome aja. Chrome aja? Nah, jadi udah muncul kan ya. Nah, jadi contohnya gitu teman-teman buat implementasinya. Teman-teman bisa lihat juga di kolom komentar kalau misalkan emang bisa dibuka dua-duanya. Jadi di sini kan saya jelasin ya kalau misalkan di head itu ada tag detail yang namanya itu coba-coba. Nah, coba-coba ini bakal muncul di mana? Bakal muncul di atas di judul tabnya di paling atas skip di yang dekat zoom ini di tab. Enggak, udah di sini udah di paling atas tuh, di judul tabnya. Nah, situ tuh di atas. Nah, ini namanya coba-coba tuh. Nah, selanjutnya di H1 di dalam body. Nah, body ini berarti ini yang warna putih, semuanya ini body. Di mana H1 ini kelihatan besar dong. Nah, itu tuh judul tuh. Nah, ini judulnya H1. Ini page saya. Selanjutnya ada paragraf. Di mana paragraf ini bisa dibilang apa ya? Ya, paragraf aja gitu yang bisa menjelaskan secara kecil aja buat buat jelasnya. Oh, saya ngetik hello world gitu. Nah, ini bisa juga diubah kalau H2 berarti ini lebih kecil lagi ukurannya. Coba ubah Kif jadi H2. Di Notepad-nya, Kang. Iya, di situ ubah jadi H2. Belakangnya juga. Terus di save, di refresh di sini. Nah, ini kan jadi lebih kecil ya teman-teman ya. Nah, jadi gunanya seperti itu. Ketika memang teman-teman ini membuat suatu website, jadi harus tahu dulu nih. Oh, H1 gunanya untuk apa, H2 gunanya untuk apa, paragraf gunanya untuk apa, seperti itu. Nah, jadi kita semua bisa tahu gitu loh. Secara fundamental, paling simpelnya, ini itu udah bisa dibilang sebagai website, walaupun masih berjalan di lokal gitu. Kayak gitu. Mungkin Sakif bisa di sudahi aja sesinya. Makasih. Oke, terima kasih, Kang. Nah, jadi gitu teman-teman, ketika kita ini membuat ingin membuat suatu website, kita ini bisa loh. Hanya cukup dengan uh, Notepad tadi, kita sudah bisa membuat website. Tetapi kalau memang secara harusnya ya, kita ini bisa install yang namanya VS Code atau text editor. Nah, text editor ini berguna yang kayak tadi jelasin di quiz juga, berguna buat mempermudah kita sebagai developer ini mengetikkan suatu website dengan bantuan-bantuan lainnya seperti ekstensi dan juga AI. Mungkin bisa ambil contoh ya. Eh, saya mau coba share screen boleh dari panitia? Yang saya masuk gak ya? Masuk kamu. Oke. Nah, misalkan, nah ini nih, ini yang namanya Visual Studio Code teman-teman. Jadi nanti
di pembelajaran selanjutnya saya harap teman-teman ini udah install yang namanya Visual Studio Code. Gunanya buat apa? Gunanya buat kita ini bisa lebih mengembangkan website kita secara sistematis menggunakan Visual Studio Code gitu. Contohnya kita mau buat file baru deh di sini. Nah, kita mau buat ini teman-teman. Kita mau save dulu nih. Kita buat di sini deh. Eh kita tambahkan ini pertemuan satu ya. HTML. Nah, di sini kan udah jelas nih. Ada kalau misalkan, head itu seperti apa, ini seperti apa, strukturnya udah ada nih dan juga udah ada strukturnya. Nah, ini tadi gunanya dari prettier itu sendiri. Prettier itu gunanya buat kita ini menyusun struktur HTML kita bakal seperti apa sih, kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kita buka di sini, nanti bakal muncul nih seperti apa sih website yang bakal kita munculkan. Mana ya, coba kita go live ya. Oh, nggak bisa. Nah, contohnya misalkan uh, gunanya ataupun keuntungan dari kita menggunakan VS Code itu teman-teman, kalau misalkan kita ini kita hapus deh, kita membuat HTML dari awal. Nah, tadi yang teman-teman bilang juga ada yang namanya GitHub Copilot. Ya, sebagaimana teman-teman tahu, Copilot itu adalah asisten yang membantu pilotnya dalam menerbangkan pesawat. Sama seperti kode. Kita sebagai developer punya asisten yang bisa membantu kita menyelesaikan suatu program. Yaitu apa? Yaitu AI dari GitHub. Nah, contohnya kayak tadi. Tadi kan saya sudah masukin ya tag title seperti apa, bodinya seperti apa, ada H1, ada paragraf juga. Tapi tadi saya hapus. Dan sekarang kalau teman-teman lihat layar, ini muncul lagi. Walaupun masih secara bayang-bayang, dalam artian ini belum saya ketik. Tapi ini dibuat oleh AI, di mana AI-nya ini menjelaskan, oh tadi kayaknya si Rizky bikin kode ini coba saya perbaiki biar lebih jelas lagi. Nah, ini adalah sugesti ataupun saran dari AI, dan ketika kita klik tab, ini bisa langsung dibuatkan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya ini ngetik-ngetik lagi gitu. Ini lebih gampang, teman-teman. Jadi seperti itu yang memang digunakan ataupun keuntungan kita menggunakan Visual Studio Code. Jadi buat teman-teman yang memang eh, ingin mempelajari website, saya harap abis ini kita bisa download dulu Visual Studio Code, terus di esensi-esensinya. Nanti abis itu kita bakal ngoding sama-sama gitu. Mungkin gitu sih buat penjelasan saya tentang Visual Studio Code, terus juga struktur-struktur dasar utama dan juga fundamental dari HTML itu sendiri. Jadi harapannya kalau emang teman-teman udah install, bisa coba-coba dulu aja. Bisa coba-coba dulu mau buat yang seperti apa gitu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama. Yeay, terima kasih kepada Kang Rizky atas penyampaian materi dan praktik yang sangat bermanfaat banget nih. Oke teman-teman, habis materi dan praktik tadi, ada yang masih dibingungin gak nih? Atau dari kalian ada yang masih penasaran sama materi tadi atau sama jawaban kuis kalian yang tadi masih banyak yang salah nih? Boleh nih teman-teman, ditanyain aja karena sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nanya tentang materi tadi, boleh langsung ditanya aja ya. Kalau ada yang masih dibingungin, masih penasaran atau butuh penjelasan lebih lanjut, langsung aja tanya ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menyebutkan asal kelompoknya, dan boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Atau kalian juga bisa nih raise hand dan on mic supaya kita bisa ngobrol langsung sama pemateri kita. Gimana teman-teman? Ada yang masih dibingungin gak nih? Boleh langsung aja bertanya. Ayo nih teman-teman.
Kita tunggu ya. Kalau ada yang masih nggak ngerti, boleh ditanyain aja nih. Tentang praktik yang tadi, atau tentang kuis, atau tentang materinya. Boleh nih. Langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom chat ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Teh Sri Novel Putri Ramadhani dari kelompok View. Halo Kang, saya Vela dan kelompok View. Sebelumnya izin tanya untuk eksistensi petir. Tadi saya kurang dengar itu cara penggunaannya bagaimana ya Kang? Boleh nih kepada Kang Rizky untuk menjawab pertanyaan dari Teh Novela. Hmm, Oke, ini langsung jawab aja ya. Atau gimana? boleh Kang, langsung jawab. Mungkin langsung jawab ya buat Vela ya. Cara penggunanya tuh gimana? Nah, saya sharingkan aja deh. Nah, jadi Prettier itu teman-teman itu benar-benar full ada buat di Visual Studio Code-nya aja gitu, bukan yang bakal ditampilin di website. Gunanya apa sih? Mungkin teman-teman bisa klik ke sini misalkan ya, kan tampilan utama teman-teman di VS Code begini. Nah, kalau mau cari ekstensi kemana? Cari di sini. Di sini ada nih yang kotak-kotak namanya extension. Atau bisa klik Ctrl Shift X. Nah, jadi muncul. Nah, di sini ada Prettier. Nah, apa sih Prettier itu? Nah, jadi sebenarnya kriteria ini bukan yang bakal wah banget atau gimana, tapi kriteria ini tuh cuma sekedar merapihkan kode seperti ini. Contohnya misalkan teman-teman coba buka komentar Zoom-nya deh. Itu kan ada saya ya yang komen di kodenya itu seperti apa, ada kode di komentar ya. Nah, itu kan saya cuman copy komenan kode doang. Tapi pas udah sampai sini, ketika saya paste, itu yang keluar itu. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah yang saya copy langsung dan atas ini yang digunakan oleh Prettier itu sendiri. Jadi kelihatan kan yang atas lebih rapih daripada yang bawah gitu. Kayak gitu. Ini bukan ekstensi yang wah banget, cuman ini bisa lebih mempermudah developer buat ngelihat struktur HTML itu seperti apa gitu. Nah, kayak tadi nih. Misalkan ini pas barusan saya paste doang. Tapi pas saya klik save, nah itu otomatis langsung dibuat rapih gitu. Kayak gitu. Jadi fungsi dari Prettier. Gimana Vela udah terjawab? Gimana nih Teh Vela? Apakah sudah terjawab? Atau masih ada yang dibingungin? Boleh kepada teman-teman yang lain yang masih bingung juga, ditanyain aja ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kang, dari Kang Radit di kelompok Node.js. Izin Kak, nama saya Raditya dari kelompok Node.js. Sebelumnya untuk Kang Rizky, kalau udah punya kode extension, apa saja yang diperlukan dan bisa membantu untuk ke depannya? Boleh nih Kang, langsung aja dijawab, dipersilakan. Oke. Buat akses apa saja yang diperlukan buat bantu uh, developer ya. Sebenarnya namanya ekstensi itu kan banyak banget ya. Bisa dibuat juga oleh siapapun. Bahkan kita juga bisa membuat ekstensi seperti itu. Nah, tapi di sini kita lihat dulu nih kebutuhannya teman-teman butuh apa. Misalkan kalau teman-teman ini cuma sekedar mau bikin website doang, kayak website frontend doang, ya udah nggak usah install kayak SQL, Python segala macamnya. Tapi kalau misalkan emang teman-teman ini butuh buat keperluan lain, itu ya udah bisa di install aja. Contohnya gini nih. Nah, di sini kan saya banyak nih. Nah, ada yang buat kayak Prettier nih, ada Autotake, terus juga ada AI, ada C++, ada CodeSnap, dan lain-lain. Ini kan banyak banget ya yang udah saya install.
balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Teman-teman butuh apa? Misalkan teman-teman ini ngodingnya di Node.js, di React. Berarti nggak usah nih install Laravel, install Java, terus juga yang lain itu nggak usah. Jadi tergantung kebutuhannya teman-teman butuhnya apa. Kalau misalkan teman-teman ngodingnya PHP, ya udah install PHP debug, ada interlepas dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ngodingnya React, ya berarti installnya SSN React. Kayak misalkan ada native snippets, ada tools, ada Redux, dan juga lain-lainnya gitu. Kalau teman-teman mau main di blockchain, mau ngoding blockchain juga, pakai Solidity ada, terus juga ada yang lainnya, kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman, teman-teman bakal menggunakan VS Code ini buat kebutuhan apa, kayak gitu. Gimana? Apakah terjawab buat Radit? Gimana nih Bang Radit? Apakah masih ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin dari teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh nih, karena masih ada waktu. Kita tunggu nih. Gimana yang lainnya? Apakah ada yang masih dibingungin? Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kang, dari Alvarid Maleo Prayuda, dari kelompok CSS. Halo Kak, saya Alvarid dari kelompok CSS. Sebelumnya izin bertanya, semisalnya materi yang sudah disampaikan itu belum dimengerti karena saya baru pertama tentang web, apakah materi yang disampaikan bisa dikirim ulang ke grup atau tidak Kak? Mungkin ini bakal dijawab sama aku ya selaku panitia. Buat nanti PPT-nya itu akan di-share ke grup masing-masing ya teman-teman. Ke grup. Maksudnya ke main grup. Nah. Jadi bagi kalian yang mungkin tadi ketinggalan sama materinya, tenang aja karena PPT-nya nanti akan di-share lagi. Hmm, Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih dibingungin gak nih? Oke, sama-sama. Ya teman-teman, kalau masih ada pertanyaan boleh banget nih. Oke, ada dari Kang Sakif dari Node.js. Selamat malam Kang Teteh, saya Sakif dari kelompok Node.js. Izin bertanya, apakah kita bisa ngoding di mana saja seperti Word atau Docs gitu? Boleh nih kepada Kang Rizky dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini jawab ya buat sakit ya. Sebenarnya buat ngoding itu bisa di mana saja. Tetapi ya sebisa mungkin yang tadi sudah saya bilang ada text editor, terus juga ada lagi tadi minimal di Notepad. Karena apa? Karena nanti yang bakal dilihat ataupun yang bakal dideteksi oleh sistem komputer itu adalah extension di belakangnya. Contohnya kan kalau teman-teman bikin di Word, berarti otomatis file terakhirnya itu docx misalkan. Oh, saya mau bikin website saya. Kan harusnya kalau file namanya website saya itu ketika ingin jadikan website HTML berarti terakhirnya itu titik HTML. Nah, tapi kalau misalkan ngoding di Word berarti otomatis yang di save itu titik docx dong. Kayak gitu. Nah, jadi sebagaimana mestinya aja. Kalau mau ya diubah aja dari txt ke HTML ataupun yang lainnya gitu. Ya udah, contohnya kayak teman-teman lah, teman-teman bisa nulis di mana aja, kayak di buku, di tembok, di mana aja. Tapi kan yang namanya menulis pakai pulpen itu di kertas gitu, bukan di tembok, bukan di meja, tapi di kertas. Nah gitu. Jadi ada peruntukannya masing-masing aja. Gitu sih buat Sakim. Kasih. Terima kasih Kang Rizky atas jawabannya. Gimana Kang Sakib, semoga terjawab ya. Ya, sayang banget teman-teman, karena waktu tanya jawab kita sudah habis. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh ditanyain di lain kesempatan aja ya teman-teman. Oke, mungkin bisa sih kita simpulkan dari materi hari ini kalau web development itu terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu front end yang fokus ke tampilan dan interaksi, serta back end yang mengurus data dan logika. Kedua hal ini menjadi dasar penting dalam pembuatan website. Selain itu, kita juga tahu nih ada banyak role yang ada di web development, seperti front-end developer, back-end developer, full stack, web designer, sampai database administrator, yang semuanya mempunyai proyek kerja luas di era digital saat ini. Oke, semoga teman-teman
semua bisa makin paham ya sama materi pertemuan pertama dari web development ini. Tenang aja teman-teman, ini belum selesai kok karena kita masih ada pertemuan kedua. Buat jadwal lengkapnya nanti akan diinformasikan lagi sama panitia ya. Jadi kalian stay tune terus, jangan sampai ketinggalan info pentingnya. Wah, gak kerasa banget nih teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai ke penghujung kegiatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang Teteh dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Study Club hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Rizky selaku pemateri yang sudah menyampaikan materi pertama yang sangat bermanfaat. Sebelum kita tutup, kita akan ada sesi dokumentasi dulu nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari tadi belum on cam, boleh nih nyalain dulu kameranya. Siap-siap dulu nih, karena kita mau ada di sesi dokumentasi. Yuk, yang belum on cam, boleh nih on cam dulu. Dan jangan lupa pakai virtual background yang sudah di-share ya teman-teman. Sesi dokumentasi ini akan diambil alih oleh tim operator nih. Jadi boleh kepada teman-teman operator kami persilahkan. Oke, izin masuk sebentar ya. Di sini saya izin melakukan sesi dokumentasi buat teman-teman semua. Boleh nih aktifin kameranya dan pakai virtual background-nya. Waduh, di sini ada banyak ya, ada 51 orang di Zoom ini. Boleh nih teman-teman semua buat on cam dulu. Ini ada Alvarid, keren banget nih, udah on cam. Ada Launa Citra, waduh lagi di Mixu ya. Ada Hadid, keren banget nih teman-teman yang udah on cam. Ayo ditunggu teman-teman yang lainnya sampai jam 20.53. Oke, udah ada Habib Iqbal nih, udah on cam, keren banget. Ada teman-teman yang pakai karakter juga nih, ada Mukhlas, keren banget guys. Oke, mungkin karena udah jam 20.53, saya akan mulai sesi dokumentasinya ya. Boleh slide pertama dulu, boleh pose, boleh bergaya. Oke, siap semuanya. Satu, dua, tiga. Oke nih, boleh buat slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah aktifin kameranya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Makasih. Oke, terima kasih ke operator yang sudah membantu sesi dokumentasi kita. Oh ya, teman-teman yang belum absen boleh di-absen dulu ya. Kalian boleh lihat link yang ada di kolom chat dan isi absensi sekarang juga. Nah, oke teman-teman, akhirnya kita sudah selesai dari rangkaian kegiatan study club pertemuan pertama kita. Gimana hari ini seru banget gak sih? Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman semua harus tetap jaga semangat kalian dan jaga semangat teman-teman kelompoknya nih. Karena kita masih ada pertemuan kedua dan pertemuan-pertemuan selanjutnya yang gak kalah seru dan bermanfaat. Jadi kalian stay tune terus ya. Pokoknya aku tunggu di Kamis depan. Nah, karena seluruh rangkaian kegiatan hari ini sudah selesai, izinkan saya untuk menutup acara hari ini. Saya Dewi Safira, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf jika selama memandu ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Boleh live ya, teman-teman. Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau
assembly line. Lihat promo liburan babe, that's a sign. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Seorang, lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak. Jangan kau larang, lagi pula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang. Berdasarlah kau raja dunia, karir ini tak ada artinya. Berdasarlah kau ratu dunia, hidup ini tak ada artinya. Besok coba kau berbohong sedikit, lalu kau melupa saat diungkit. Bisa juga kau jujur saja, separahnya kau akan makin lega. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di